أهل النور نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، mukhtasaru siratihi sallallahu alaihi wasallam ila an qal wa tahharahu Allahu azza wa jalla min kulli aibin wa min danasil jahiliyyati wa manahahu kulla khuluqin jamil wa syiamal marudiyah hatta urifa fi qaumihi bil amin. Wa tahharahu Allahu azza wa jalla min kulli aibin, dan Allah sucikan itu baginda Nabi min kulli aibin, dari setiap aib atau kekurangan. Jadi kada ada aib atau celah itu kada ada. Termasuk baginda Nabi itu tidak pernah sakit yang sakitnya itu membuat orang jijik melihat sakitnya. Misalnya nang kayak apa tak, bakorengan, itu Nabi kada ada. Atau bahasanya Nabi bihingusan lalu belilihan, kada ada itu. Sekalipun seandainya ada riwayat menyebutkan Nabi itu pernah pilek, tapi pileknya kada kayak ampun kita, influensanya kada kayak ampun kita, supaya kita tahu. Artinya sakit-sakit Nabi itu sakit yang sifatnya biasa-biasa saja, influensanya kada kayak ampun kita, supaya kita tahu. Artinya sakit-sakit Nabi itu sakit yang sifatnya biasa-biasa saja, dan sakitnya itu pun terhormat, kayak sakit kepala, awak meriang, itu biasa. Tapi kalau sudah bakorengan, maaf, bacorekan, kada ada itu. Bingusan lalu belilihan, kada ada. Atau beliuran, kada ada juga. Pokoknya sakitnya itu sakit juga Nabi itu, tapi sakitnya tidak membuat gugur kehormatan baginda Nabi atau tidak membuat orang jijik terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan Allah sucikan, Allah bersihkan, Allah hindarkan daripada segala aib atau celah. Wa min danasil jahiliyati, dan begitu pula baginda Nabi itu dijaga oleh Allah dari perbuatan keji maupun kotor orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu, termasuk adat istiadat mereka itu, apabila lahir di tengah-tengah keluarga mereka anak yang statusnya itu perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberi kabar tentang lahirnya seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka, maka dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, muka-muka mereka itu menghitam seperti menahan amarah yang begitu besar. Itu diantaranya. Kemudian adat istiadat jahiliyah itu biasa bagantian baisi laki. Itu adat-adat kaum jahiliyah. Siapa yang melakukan ini? Istrinya Abu Sufyan, Hindun, itu biasa melakukan gonta-ganti pasangan, kasan mencari keturunan. Jadi kada tak ini abahnya siapa, bahkan ada hikayat menyebutkan apabila perempuan itu memang layak untuk ditiduri atau dizinahi, muka rumah itu ada betajak bendera.
Bendera itu menandakan ente boleh masuk ke rumah tuh bebas. Nah, itu zaman jahiliyah dahulu. Dan banyak lagi zaman jahiliyah dahulu orang-orang yang berperilaku dan berkelakuan yang kada senonoh. Jadi Nabi SAW sungguh pun beliau hidup di masa itu, tapi perbuatan beliau dijaga dan dipelihara oleh Allah. Kefitrahan, bahasanya kefitrahan, kemanusiaan beliau itu merupakan kesucian fitrah manusia yang terjaga daripada perbuatan jahiliyah di masa itu. Padahal belum ada syariat loh di masa itu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Wa manahahu kulla khuluqin jamil, dan anugerahkan dan dianugerahkan oleh Allah akan beliau sallallahu alaihi wasallam kulla khuluqin jamil, setiap budi pekerti yang indah. Setiap budi pekerti yang indah, kulla tastagriq ialah al-jami'. Setiap budi pekerti yang indah, setiap perilaku yang baik itu Nabi beisi. Makanya ada riwayat hadis yang menyebutkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan seluruh budi pekerti yang baik-baik. Maknanya tidak akan sempurna budi pekerti setiap zaman ke zaman, masa ke masa sebelum diutusnya baginda Nabi SAW. Dan seluruh budi pekerti mulai zaman diciptakannya dunia ini sampai hari kiamat itu semuaan dikaruniakan dan dianugerahkan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan setiap budi pekerti dan perilaku itu bersumber daripada baginda Nabi SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidak ada satupun kita melihat orang tuh kelakuannya baik, kepribadiannya baik, sifatnya baik, pahamlah, amalnya baik, melainkan amal tadi, perilaku tadi, kepribadian tadi, akhlak tadi bersumber daripada Zainul Wujud sallallahu alaihi wasallam, perhiasan seluruh yang ada di jagat semesta alam ini. Wasyamal mardiyah, dan perilaku yang diridhoi atau sifat. Syam itu sifat. Wasifatil mardiyah, sifat yang diridhoi, budi pekerti yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi. Hatta urifa fi qaumihi bil amin, sehingga baginda Nabi itu dikenal di kaumnya itu al-amin, dengan sebutan al-amin, orang yang dapat dipercaya. Pahamlah, orang yang dapat dipercaya, jujur, dapat dipercaya. Dan perlu kita ketahui, tidak akan terjadi hari kiamat itu melainkan kejujuran dan amanah dicabut dari kepribadian setiap manusia. Sampai ada cerita ketika di akhir nanti menjelang hari kiamat, orang sibuk, sulit mencari orang-orang yang amanah, lalu dikhabarkan bahwa ada fulan bin fulan orangnya amanah. Ternyata yang dikhabarkan itu lebih buruk lagi, lebih tidak jujur lagi daripada yang sudah ada tidak jujur itu. Jadi saking luar biasanya menjelang hari kiamat tuh orang amanah kada ada lagi sudah. Padu usah menghadang kita nang para kiamat tuh. Nang wahini jam mencari orang amanah ngalih. Pahamlah, mencari orang jujur, amanah tuh ngalih. Bila kita hendak mengetahui kejujuran seseorang itu, keamanahan seseorang itu, silahkan berurusan uang dengannya. Bila berurusan duit lawan inya, ketahuan orang tua aslinya. Yalah.
Contoh, orang ini rutin luar biasa, orang ini terlihat secara zahir, terlihat secara lahiriah, orang ini masya Allah rutin hadir di majelis, yalah pengajian kada bisa tertinggal, ahli wirid. Kita hendak mentes orang tuh jujur kadanya, jangan dilihat dari itu, lihati bila berurusan lon duit. Coba tes tukari tanahnya kasan kepentingan majelis atau kepentingan pondok pesantren atau kepentingan syiar, kayak apa ini? Menghargai tinggi kayak orang berbisnis kah kada? Itu dulu satu pertama. Yang kedua, pastinya menjual janji. Bila pian hakon menukar ini, karena bila pian tukar ini bayarnya sekian aja. Bila kita sudah deal, kita ingatakan maka ikam nak memberi aku kada dajar pian salah dengar. Itu kebanyakan maka itu. Dan rata-rata kenapa? Sebab karena bila berurusan lawan nangaran duit ini, sifat kepribadian orang tuh kelihatan. Waktu ada berurusan lawan duit sebenarnya orang baik, tapi bila sudah berurusan lawan duit lain dah kisah. Karena insya Allah kita bila berrezeki, bila tanah payu, bila ini segala macam, insya Allah kesan ini payu lain dah kisah. Dan di situ bang, kita hendak mengetahui tabiat asli manusia. Silahkan berurusan duit, utang kah? Nah itu kelihatan juga tak? Ya ada orang butang sehari dua tuh. Wah ini kena ajar aku bayari, insya Allah. Kita mau utang ini kan ngaran melihat inya, orangnya kada mungkin mengaramput, orangnya ahli majelis, orangnya peibadah, orangnya ahli taat. Biasa kayak itu, aku butang artinya 10 hari, insya Allah aku bayari. Teman, biasanya aku aja butang kada sampai 10 hari kan sudah lunas. Ngaran kita melihat ibadahnya, tes buktikan kena. Lihati kepribadiannya. Bila limpat pada 10 hari kada memberi kabar, pastikan orang itu tidak jujur dan tidak amanah. Walaupun baik sangka itu tetap, ya kalau walaupun baik sangka itu tetap, tapi nangaran amanah tidak ada baik sangka. Ketika Anda sudah mengikrarkan bahwa Anda ini amanah, maka baik sangka itu tidak berlaku di situ. Artilah, aku insya Allah bila aku ini, aku kayak ini, itu tanda kada dilakukannya tidak ada kata baik sangka. Karena Nabi SAW menyebutkan ayatul munafik salas, tanda orang munafik itu 3. Dari 3 itu diantaranya idza tumina khana. Apabila inya diberi amanah, mengikrarkan diri jadi orang amanah, inya berkhianat. Jadi kada ada baik sangka di situ. Artilah, hendak mentes, hendak menguji, hendak tahu orang itu baik atau kada, silahkan berurusan uang dengan orang itu. Maka ketahuanlah orang itu amanah, jujur atau kada. Nah, Nabi SAW urifa fi qaumihi, diketahui dan dikenal di kaumnya itu bil amin, orang yang jujur dan amanah. Sampai musuh pun tahu dan kenal kejujuran baginda Nabi SAW. Lima syahadu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi az-zakiyah, karena mereka menyaksikan amanahnya Rasulullah itu, wasidqihi dan kejujurannya Rasulullah itu, wa taharatihi az-zakiyah dan kebersihan dirinya yang suci yang terpancar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadada orang memadahkan Nabi itu mengaramput. Bajar buktinya Abu Jahal, Abu Lahab memadahkan Nabi itu penyihir. Padahal Nabi itu tidak pernah dikenal berdusta. Mereka itu bukan memadahkan atau meragukan apa yang dibawa Nabi, tapi mereka itu mengingkari. Tahu pada itu bujur, cuma mengingkari.
Beda mendustakan. Kalau mendustakan itu kita boleh jadi kada tahu, kada sadar, itu mendustakan. Tapi kalau mengingkari, tahu kita pada itu yang sesungguhnya, tapi kita putar balik akan faktanya. Nah itu namanya mengingkari. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan komplotan-komplotan orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi dan memerangi Nabi itu, bukan mereka tidak percaya dengan Nabi, mereka sangat percaya dan tahu bagaimana kejujuran Nabi, tapi mereka mengingkari dengan alasan mereka tidak mau meninggalkan adat tradisi nenek moyang mereka. Karena ajaran syariat yang dibawa Nabi ini mencegah dan menghalangi kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, yang mereka nikmati kemaksiatan itu di masa jahiliyah. Kada boleh menyembah berhala, kada boleh begini, kada boleh begini, segala macamnya. Kada hendak ngumpat itu. Jadi inya ingkari, dipadahkannya lah baginda Nabi itu penyihir, padahal inya tahu Nabi itu kada suah menyihir dan kada kenal tentang sihir segala macam. Tetapi mereka mengingkari. Nah, penyakit ingkar itu sampai wah ini tetap diwariskan. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang memusuhi para ulama dan keturunan baginda Nabi SAW. Apakah mereka tidak mengetahui keutamaan para ulama, keistimewaan keturunan Nabi? Mereka tahu, mereka kenal. Kadang mereka itu sering mendengar daripada riwayat-riwayat tentang keutamaan para ulama dan keistimewaan keturunan Nabi. Tetapi kenapa mereka tidak melaksanakan yang demikian itu? Karena mereka hasut, dengki, sehingga mereka mengingkari keutamaan yang diberikan tersebut oleh Allah kepada mereka. Nah itu yang disebut dengan ingkar. Ingkar. Nah jadi Nabi SAW ini kawankah, lawankah, arti bahasanya tuh musuhkah, orang yang mengikut sidinkah, itu seberatan percaya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Tidak ada yang tidak percaya. Kalau kita kan kawan aja yang percaya, tentulah musuh percaya lawan kita. Tidak ada apa. Kalau Nabi ini keistimewaannya sampai musuh pun tahu bahwa Nabi ini jujur. Ngalih ini, iyalah. Lawan kawan kita jujur itu sudah biasa. Kawan kita jujur itu sudah biasa. Tetapi kita jujur dengan musuh kita itu luar biasa. Nah Nabi ini sampai musuhnya pun, lawan beliau pun tahu bahwa Nabi itu bukan pendusta, jujur. Lah kita jangankan lawan, kawan gini dibungule. Yalah, kawan dibunguli kita nih. Ayo, apalagi lawan, apalagi musuh. Lah kalau Nabi, jangankan kawan, musuh aja, lawan beliau pun, beliau tidak pernah berdusta dengan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini namanya asyamul mardiyah. Ini namanya tabiat, sifat kepribadian baginda Nabi. Oh sifat kepribadiannya aslinya ada kawa didustakan. Ada orang itu kada kawa berdusta. Bila berdusta bak orengan, nah itu namanya sifat itu. Tabiat. Aku kada kawa berdusta jadinya. Padahal kawa aja mun inya hendak melakukan, tapi inya tidak bisa mendustai dirinya. Kepribadiannya itu menolak perilakunya itu untuk berdusta. Ini namanya tabiat. Sifat. Ada orang itu memang dasar kepribadiannya berdusta, kada kawa kada berdusta. Sejujur-jujur orang tuh tetap berdusta. Ikam berapa bilah berokok, ketahuan nih berokok nih, ketahuan misalnya santri, ikam berokok kah? Nggih. Berapa bilah berokok? Seisapan aja jar. Padahal sebungkus. Artinya sejujur-jujurnya tetap bakar ramputnya. Artilah. Berapa ikam, berapa batang, berapa bilah ikam berokok? Seisapan aja jar. Dusta ini berapa? Ini jar, banyak jar. Anu tadi jar artinya seisapan asalnya, cuman nang sisanya ini handap-handap aja isapannya.
kayak maling kambing. Dah kalau nang viral dah. Ulun jadinya kada mencuntan kambing. Ulun mah ambil tali aja 3 meter, cuman kambingnya umpat. Nah ini tadi sejujur-jujur orang pendusta itu tetapnya berdusta. Yalah, sedusta-dusta orang nang jujur, inya kada kau berdusta. Sedusta-dusta orang nang jujur, inya kada kau berdusta. Ngalih inya berdusta. Karena apa? Kepribadiannya menolak. Tapi sejujur-jujur orang berdusta, ialah tatap inya berdusta. Sedusta-dusta orang nang jujur, tatapnya jujur. Minta maaf lah aku tadi ini sebujurnya kayak ini. Selalu inya ingin jujur. Ada hendaknya ingin berdusta atau ada hendak? Artilah. Pahamlah. Nah. Tapi apakah Nabi itu bersiasat? Oh, Nabi bersiasat. Apakah bersiasat itu dikategorikan berdusta? Kada. Dalam rangka apa dulu? Nabi bersiasat dalam rangka menghadapi musuh-musuh yang memerangi Islam. Nabi bersiasat. Contohnya ketika dalam satu peperangan itu para sahabat sudah mengalami kekalahan. Tapi untuk menunjukkan bahwa kita tetap kuat, Nabi tetap memasang tenda-tenda dan membakar kayu bakar agar asapnya itu kelihatan. Oh, berarti ini pasukan Muhammad ini tetap kokoh, ini kada kalah. Akhirnya pasukan musuh mengurungkan niatnya untuk memerangi kembali para sahabat beserta baginda Nabi. Padahal sahabat ketika itu banyak yang luka-luka. Ini termasuk siasat. Apakah ini membunguli? Kada. Ini dalam rangka mematahkan kelemahan musuh yang memerangi agama. Tidak masalah yang demikian ini. Artilah. Termasuk bukan berdusta itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan laisa kadzaban man yuslih bainan nas. Laisa kadzaban man yuslih bainan nas. Bukan dikategorikan orang itu berdusta manakala tujuannya untuk islah, mendamaikan manusia. Ini ada nang bertikai si A lawan si B ini bermusuh, supaya jangan terjadi permusuhan sehingga terjadi perdamaian, maka ada pihak ketiga yang mendamaikan dengan cara bersiasat. Inya memadahkan lawan si B bahwa si A itu ketujuh lawan ikam. Inya memadahkan lawan si A bahwa si B itu baik lawan ikam, supaya sama-sama berprasangka baik. Padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, yang demikian ini laisa kadzaban, bukan dikategorikan dusta. Ada ulama dicari, hendak dibunuh, berdiam wadah kita sini. Lalu ada orang mencari itu tadi, hendak membunuh tadi. Jujur aja kita aja bompati Nabi, salah andakan jujurnya. Adakah di sini fulan bin fulan? Kenapa hendak kami bunuh? Nya begini-begini, terfitnah umpamanya. Kita selamatkan, kada di sini. Tahu kada kolon orangnya, apalagi orangnya ke sini. Padahal ada orangnya kita sembunyikan. Tidak masalah yang demikian ini dalam rangka yuslih bainan nas, mendamaikan dan dalam rangka islah di antara manusia. Asal menyembunyikannya bujur. Jangan penjahat disembunyikan. Koruptor disembunyikan, penjahat disembunyikan, iyalah. Itu kada pas. Ini orang baik terfitnah lalu hendak disakiti orang, kita sembunyikan, kita lindungi, kita tolong. Yang demikian itu tidak masalah sesuai hadis Nabi laisa kadzaban man yuslihu bainan nas, bukan dikategorikan dusta orang nang islah di antara manusia. Martilah. Nah. Walamma balagha 12 sanatan safara ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam hatta balagha Busra fara'ahu Bahira ar-rahib fa'arafahu bi sifatihi faqala hadha rasul rabbil alamin wa sa'ala ammahu an yaruddahu khaufan alaihi minal yahud faraddahu ila Makkah. Tatkala sampai umur baginda Nabi SAW 12 tahun, maka beliau bepergian bersama paman beliau Abu Thalib. Siapa Abu Thalib ini? Abah Sidin dan sanak Abah Sidin. Ya, kalau orang Arab dahulu itu paman itu dianggap abahai sudah. Dikedudukakan seperti kedudukan kuitan walaupun tidak mewarisi.
paham lah. Nah, sama ya kayak kita memarina kayak kuitan gitu nah. Tapi orang dahulu memarinan ini sama model perhatian tuh kayak kuitan juga. Ma'amihi bersama paman beliau Abu Thalib. Yalah, setelah meninggal kakek beliau di umur 8 tahun, beliau hidup bersama paman beliau Abu Thalib di umur 12 tahun. Di umur 12 tahun itu, paman beliau membawa beliau ke negeri Syam untuk berdagang, dibawahi berdagang. Nah, sebabnya kenapa dibawahi berdagang? Sebenarnya dibawahi berdagang ini bukan paman Sidin yang membawahi berdagang, tapi Nabi nang hendak umpat. Kita jawab adzan dulu. Adzannya 2 kali aja, Allah Akbarnya 2 kali aja. Jadi nang dijawab itu nang nya sambat aja, nang ada sambatnya harus bisa dijawab ya lah. Tsumma safara sallallahu walamma balagha 12 sanatan safara ma'ami Abi Thalib ila Syam. Umur 12 tahun bepergian bersama paman beliau Abu Thalib. Dalam rangka apa? Berdagang. Kenapa dibawahi ya? Kada. Paman Sidinnya kada pernah membawai Sidin, tapi Rasulullah nang kada nyaman berdiam diri saja di rumah paman Sidin tanpa melakukan sesuatu apapun juga. Nah ini sifat juga ini, sifat kada katuju nyaman di atas penderitaan orang. Ini sifat juga ini. Kada senang dilayani, sudah umpat memarina, makan dimakani, berdiam aja pulang. Kada ini tetap memaksa. Ini bahkan disebutkan dalam riwayat Rasulullah sampai rengek-rengek menangis nak umpat lawan paman Sidin. Dalam rangka apa? Sifat Nabi tidak mau berleha-leha, bahasa kita itu bersenang-senang di atas kesusahan paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat, ini tabiat.
Jangan senang ketujuh nang dilayani aja, anu sumat dilayani, kada tahu orang kesusahan, mumpat kada. Kalau peribahasa kita wahin itu, umpat makan baba basuh kada hendak. Ini peribahasa ini. Sudah dimakani orang, sudah baba basuh barang, minimal umpat basa simpun maandakakan ke pembasuhan. Jangan sudah nang makan dimakani, mangkat kada, baba basuh kada, merigati pulang. Nah ini sifat Nabi ini. Berbuat baik lawan sidin, oke sidin terima, tapi sidin balas pulang. Ada hendak sidin nang sekedar gratisan nang itu aja. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Hatta balagha Busra, sehingga sampai di kota Busra. Fara'ahu Bahira ar-rahib, kemudian melihat si rahib, pendeta, seorang uskup, ialah pendeta, melihat kepada rombongan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'arafahu bisifatihi, kemudian ia mengetahui akan baginda ini dengan sifatnya. Faqala, kemudian ia mengatakan, hadza rasulu rabbil alamin, ini adalah rasul Tuhan seru sekalian alam. Wasa'ala ammahu, kemudian ia meminta si pendeta ini tadi, si rahib Bahira ini tadi, an yaruddahu, supaya dibawa balik saja ini Rasulullah, jangan sampai ke negeri Syam. Khaufan alaihi minal yahud, takut atas baginda Nabi daripada orang-orang Yahudi. Seandainya mengetahui orang-orang Yahudi bahwa ini adalah baginda Nabi, mereka tidak segan-segan membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu ila Makkah, kemudian dikembalikanlah ini rombongan tadi menuju kota Mekah. Jadi kisahnya itu waktu dalam perjalanan itu, ya Allah, beliau si rahib Bahira ini tadi melihat rombongan. Di rombongan ini tadi aneh pada kafilah-kafilah atau rombongan-rombongan yang lalu-lalu. Biasanya kalau ada rombongan modelnya sederhana aja, ya artinya biasa aja lah. Ini rombongan kayak lain. Lainnya kenapa? Ada awan yang mumpati. Ada awan nang mumpati. Satu. Yang kedua, setiap kali melewati itu seakan-akan pohon-pohon bebatuan itu memberikan penghormatan tunduk kepada baginda Nabi. Makanya kan ada di dalam burdah itu apa? Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqim bila qadad. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan. Pohon itu datang sembari datang ke hadapan Nabi dan sujud. Tamshi ilaihi ala saqim bila qadami. Tamshi ilaihi, datang itu pohon, ala saqin, atas cakar-cakarnya itu, akar-akarnya itu, bila qadami, tanpa kaki. Bayangkan akar datang kepada Nabi, sajidatan, sujud. Jadi seakan-akan rahib Bahira ini melihat, bagi rahib Bahira seakan-akan, tapi itu sebenarnya kenyataan. Bebatuan, pepohonan seperti memberikan penghormatan dan mengaturkan salam kepada Nabi. Oh ini lain nih rombongan ini, aneh nih rombongan, kada sebagaimana biasa rombongan. Lalu bersiasatlah rahib Bahira, rombongan itu disetop, disuruh mampir untuk diajak makan, diberikan jamuan. Oh ketujuh rombongannya kalau makanan dulu, singgah dulu makanan ini sudah, lalu ditakoni, ini sudah lengkap lah orangnya ini, sudah. Belum rahib Bahira, ada lagi tertinggal sikong. Sudah, artinya sudah lengkap, kami ini lengkap, ada lagi sudah. Kada ada lagi satu. Sudah lengkap, kada mungkin, pasti ada satu lagi. Sudah lengkap, kada. Justru karena satu tua aku maulah ini jamuan ini. Ada cuma kekanakan tuh di bawah pohon sana. Iya, nang pohonnya itu pohon sahabi. Ya kalau nang biasa kita kenal di media tuh ada pohon sahabi. Pohon sahabi, bahasa Arabnya sahabi, dianggap sahabat Nabi itu pohon. Yang Nabi ketika itu berteduh dari terik matahari
teriknya matahari di bawah pohon itu disebut pohon sahabi, yang sampai detik ini pohon itu tetap subur dan tumbuh tidak mati. Sallallahu alaihi wasallam. Semua pohon nang di situ beratan kada ada nang hidupnya. Padang tandus itu, padang tandus, hanya pohon itu aja nang hidup. Nang pernah ketika itu pohon itu disendarkan Nabi, batang tubuh beliau di pohon itu. Karena barokah Nabi suah benaung dan bersandar di situ, pohon tuh sampai wahini hidup nang pohon sezaman dengan inya baratan mati, dan pohon nang kada sezaman nang lebih anum lagi dari pohon itu pun karena nang kawah hidupnya, kecuali pohon itu aja. Barokah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Han umpat bersandar aja ta Nabi ta. Pohon tuh kada mati. Umpat bersandar aja Nabi, pohon tuh subur sampai wahini. Daerah mana itu? Daerah Yordan tuh lah. Yalah, daerah Yordan. Artinya mun ada rezeki, tetulak ke sana, singgahi itu pohon. Umpat juga di situ, mambil barokah, mambil tabarruk. Buat berduduk di pohon itu, bersandar, membayangkan memusyahdahkan Nabi dahulu di sini. Ayolah, luar biasanya telah. Bersandar aja Nabi itu. Sandaran Nabi itu kawamulah pohon itu tumbuh subur. Sandaran Nabi itu kawamulah pohon itu sampai detik ini masih hidup, dan insya Allah kita yakin tuh sampai hari kiamat kada ada tumbang tuh pohon tuh. Artinya tuh sandaran Nabi nang kayak apa, nang lebih daripada itu. Nang kayak sahabat, ludah Nabi, darah Nabi, maaf banyu kami Nabi nang diminum, pundak Nabi nang dipagut. Kayak sahabat Mukasyah, ada nang mengucup pohon belakang Nabi. Waduh, kayak apa itu? Nang Nabi bersandar aja tuh di umur 12 tahun loh, masih belum jadi Nabi loh. Itu pohon sudah barokah. Apalagi seperti sahabat, apalagi para ahlul baitnya yang keluar daripada sulbi dan darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, jadi Jarahib Bahiro, nah itu nang ianya. Justru karena yang kecil itulah aku mengundang kalian untuk hadir makan saat ini, makan siang. Panggil. Kiau dijemput, diperiksa. Dari postur nih kelihatan sudah. Diperiksa, dilihat ini itu segala macam-macam. Oh, jelas. Nampak sudah. Jelas sudah. Satu pertanyaan dari Rahib Bahiro. Satu pertanyaan dari Rahib Bahiro. Apa pertanyaan itu tadi? Ini abahnya sudah meninggal kah atau masih hidup? Jadi jar Abu Thalib, aku abahnya. Karena Abu Thalib menganggap ini lebih daripada anak beliau, jadi wajar beliau mengatakan aku abahnya. Karena saking sayangnya Abu Thalib kepada Rasulullah melebihi sayang beliau kepada anak-anak sini. Aku abahnya, kada bujur-bujur, jujur jangan berdusta. Ini siapanya ikam? Beberapa kali hanya Abu Thalib mengaku aku pamannya, abahnya meninggal waktu inya masih dalam kandungan ibunya. Oh, jar Rahib Bahiro, jelas benar ini sudah. Ini Nabi akhir zaman, nang sudah disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil kami. Sudah disebutkan sifat-sifatnya, semuanya terlihat sudah. Jadi ini kata Rahib Bahiro, jangan dibawa ke Syam, jangan. Karena di sana banyak orang-orang Yahudi yang berdagang. Aku takut mereka mengetahui bahwa ini adalah Muhammad yang dimaksudkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka akan berbuat jahat kepada ini anak. Segera pulang aja, balikkan aja sudah ini anak. Karena ini Nabi akhir zaman. Pertanyaannya, berarti Abu Thalib itu tahu kalau bahwa kemanakannya nih calon Nabi, tahu kalau? Tahu kalau? Mana mungkin Abu Thalib itu kada bimana kalau betakon. Tahu kalau sayang pulang lon kemanakan ini melebihi sayang seisi dunia 7 petala langit dan 7 petala bumi. Anak beliau pun seandainya dikorbankan demi Rasulullah, beliau rela serela-relanya. Dan beliau tahu, ujar Rahib Bahiro, hada Rasulullah Rabbil Alamin. Ini
Rasul seru sekalian alam, dan ini Nabi akhir zaman. Berarti Abu Thalib tahu. Kada beiman lah Abu Thalib. Abu Thalib beiman. Abu Thalib yakin, bahkan lebih yakin lebih sebelum disampaikan oleh Rahib Bahiro ini tadi. Ditambah Rahib Bahiro ini tadi menyampaikan. Tapi kenapa Abu Thalib kada beikrar? Kada beikrar bukan berarti kada beiman. Kada beikrar tuh kada batampai Islamnya, itu aja. Dalam rangka apa kada batampai? Amun batampai ngalih aku melindungi kemanakan. Mengertilah kayak zaman wah ini tah. Ampih aja sudah aku jadi pegawai ini, karena kelakuannya banyak kada baik, banyak kada jujur. Amun ampih ngalih karena siapa nama menolongi tuan guru, ngalih karena siapa nama menolongi akan habaib. Polisi aja tah, ngalih jauh ini jauh polisi banyak kada jujur. Misal peribahasa nangka itu. Ampih aja aku, mun ampih karena siapa nama melindungi ulama. Amun ampih siapa polisi-polisi baik nang melindungi habaib. Jangan ampih terus akan aja. Nah sama kayak itu tak. Amun aku beikrar di hadapan orang kafir Quraisy, maka orang kafir Quraisy akan tahu bahwa aku Islam, bahwa aku Muslim. Kada ada memiliki pengaruh dan kekuatan lagi aku. Ketika aku tidak memiliki pengaruh dan kekuatan, bagaimana aku bisa melindungi dakwah keponakanku ini tadi? Jadi bahasanya aku kada hendak betampai baiman, tapi hatiku 100% seluruhnya diliputi dengan iman kepada keponakanku ini tadi. Itu rahasianya. Hanya orang-orang yang ditutup akan mata hati aja nang memadahkan Abu Thalib itu kafir. Kita para pecinta Rasulullah, para pecinta keluarga Rasulullah, sekali-kali jangan pernah mengecilkan atau membuat Rasulullah tersinggung atau membuat Rasulullah sedih dengan kita menyatakan bahwa Abu Thalib itu kafir. Karena Rasulullah itu cinta benar lawan paman sidin, dan Abu Thalib pun sangat cinta kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin orang yang dicintai Rasulullah dan orang yang mencintai Rasulullah itu binasa dunia, lebih-lebih di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Martilah. Nah, wasa'ala ammahu an yaruddahu khaufan alaihi minal yahud. Akhirnya sudah bolehkakan aja ini Rasulullah. Yalah, bolehkakan aja ini Rasulullah. Jangan lagi dibawa, ikam jaga baik-baik. Ini calon nabi akhir zaman. Jelas saja sudah. Biar anu tadi Rahib Bahir. Faraddahu ila Makkah, kemudian dibawa pulanglah ini Rasulullah bersama rombongan kafilahnya Abu Thalib tadi menuju kota Mekah, dan Rahib Bahiro ini bertitip macam-macam di bari ini, di bari ini, di bari ini. Yalah, sallallahu alaihi wasallam. Tuma safara sallallahu alaihi wasallam ila Syam ma'a Maisarah gulami Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha fi tijaratin laha qabla ayyatazawwajaha. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dari cerita tadi ya Allah, dari cerita tadi tah orang-orang nang berjasa lawan Rasulullah itu kada usah Abu Thalib, kada usah gin kita berbicara tentang Abu Thalib. Kita berbicara tentang Abu Lahab saja. Ammar bin Abdul Uzza, Abu Lahab aja tah. Ya Allah, Abu Lahab itu cuma satu kali gembira atas lahirnya keponakannya, cuma satu kali. Sedangkan Rasulullah belum mencintai Abu Lahab, belum lagi. Rasulullah hanya lahir di mana di sini kau mencintai? Logikanya nih, Abu Lahab gembira keponakannya lahir sehat walafiat dan statusnya laki-laki. Gembira Abu Lahab. Gembira luar biasa. Orang-orang jahiliyah itu kan kayak itu. Bilanya lahir keluarga lalakian umat. Bila bebinian lalu sendu aja tak. Supan kada hendak lagi berkumpul orang. Bila kurang-kurang ya nang sumbalehnya hidup-hidup atau di pataknya hidup-hidup. Mendengar keponakannya lahir lelakian, dan bahkan fi amihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dzukuron rusyada. Siapa nang tapa imbai waktu itu batianan lawan Siti Aminah, maka nang batianan itu berataan batianan anak lelakian. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Gembira dibebaskanlah budaknya Suwaibah al-Aslamiyah ini.
dihabarakan ponakan pian lelakian lahir. Oh iya kah? Gembira luar biasa, ikam kubebaskan. Gara-gara membebaskan itu tadi, gara-gara apa? Gara-gara gembira, senang. Akhirnya singkat cerita Abu Lahab ini jadi musuh bebuyutan Rasulullah, padahal cuma sekali gembira. Dibalas oleh Allah dalam riwayat Imam Bukhari daripada riwayat Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan kiriman air yang keluar dari jari jemarinya ini. Di sela-sela Abu Lahab itu disiksa di dalam neraka jahanam. Kamu kira neraka jahanam itu kayak apa? Di sela-sela siksa itu masih diberikan hadiah tanda terima kasih Allah, karena Abu Lahab satu kali pernah gembira atas kelahiran kekasih Allah di neraka jahanam. Apalagi nang kayak pohon sahabi tadi, apalagi nang kayak Abu Thalib tadi. Mulai Rasulullah lagi halus sampai Rasulullah ganal, sampai Rasulullah kawin, sampai Rasulullah jadi nabi. Abu Thalib kadang meninggalkan Rasulullah, membela mati-matian lawan keponakannya ini tadi, sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy datang ke Abu Thalib meminta bernego dengan Abu Thalib supaya di stop Muhammad itu jangan lagi berdakwah. Tetap Abu Thalib, artinya bila ada nama gatuk sehijir aja, sebilah aja rambut Muhammad tuh berurusan lawan di aku. Bagaimana mungkin Abu Thalib ke neraka? Abu Lahab nang sekali aja dapat dispensasi kawa minum banyu setiap hari Senin sampai hari kiamat loh itu, karena gembira kepada Rasulullah. Apalagi Abu Thalib. Jadi tidak sepatutnya kita para pecinta Rasulullah, pecinta keluarga Rasulullah itu menyatakan bahwa Abu Thalib mati kafir. Kita semua wajib, kalau kita hendak menyenangkan hati Rasulullah, hendak membuat Rasulullah kada tersinggung, wajib kita mengiktikadkan Abu Thalib itu mati beriman. Abah ibu Nabi mati beriman. Apa nang kada kawa bagi Allah? Bahkan riwayat menyebutkan dihidupkan kembali Abu Thalib itu beriman lon Nabi, lalu dimatikan kembali. Kawa kadaka itu, kawa bana. Syekh Abdul Qadir Jailani jakawa menghidupkan orang nang sudah mati, nang jadi nang penyanyi. Ini jar Syekh Abdul Qadir Jailani penyanyi. Kedusah Nabi itu jar sidin. Orang berdebatkan hebat Nabi Isa aja ketimbang Nabi Muhammad ya. Lalu lewat Syekh Abdul Qadir Jailani. Iyalah. Ada apa nih jar Syekh Abdul Qadir Jailani? Nabi kita tidak pernah menghidupkan orang mati. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Tidak usah Nabi, ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku aja umat Nabi. Kita datangi kuburan tuh kuburan anu jar Syekh Abdul Qadir Jailani. Kuburan penyanyi. Gum, hidup. Hidup, wataghanna, dan benyanyi. Benyanyi. Yalah, ini hanya keramat saja, apalagi mukjizat Nabi. Apa nang kada bisa bagi Nabi? Meminta supaya Abu Thalib atas jasa-jasa beliau dijadikan dalam keadaan iman. Bisa kada? Bisa benar. Nang kada bisa itu apa? Hati kita sempit, itu nang kada bisa. Bila hati itu sempit, yalah betuhan akan ilmu, kada betuhan akan Allah Ta'ala, ya nang dalilnya ini Bang Jar, kada ada dalil beiman nyata itu. Ya kalau itu betuhan akan ilmu, tapi bila betuhan lawan Allah, ada ilmu yang tidak termaktub di kitab, ada ilmu yang tidak tercantum dalam tulisan. Tapi ilmu apa itu? Ilmu dari Allah yang Allah letakkan di dalam hati hamba-hamba yang Allah Ta'ala pilih. Mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah, keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Dari hidup kita sampai akhir hayat kita tidak sedikit pun dikurangkan rasa kecintaan itu, sehingga menjadi kesempurnaan dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min adahiyatin mustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar, Allah.